Lu pernah nggak sih ada di momen saat lu nyadar kalau keseharian lu tuh nggak produktif banget dan udah ada niatan buat coba ngelakuin hal produktif kayak olahraga atau baca buku misalnya. Bahkan sebelum tidur lu udah ngumpulin semua quotes motivasi di HP lu dan berencana kalau besok bakal produktif. Tapi realitanya besok lu cuma scroll sosmed seharian. Semua hal yang lu rencanain tadi malam seketika hilang gitu aja. Kalaupun ingat, badan lu nolak buat diajakin ngelakuin hal produktif yang udah lu rencanain tadi. Lu pernah mikir nggak sih, kenapa harus ada rasa malas gitu di diri kita? Padahal, semisal nggak ada rasa malas, lu sekarang pasti udah jadi apa yang lu pengen. Kayak jadi pinter, banyak uang, atau terkenal misalnya. Tapi, masalahnya rasa malas ini tuh selalu menghambat lu buat produktif, dan jadi apa yang lu mau. Nah, makanya di video kali ini kita bakal ngebahas sebenarnya kenapa sih bisa ada rasa malas di dalam diri manusia? Dan apa sih yang terjadi pada otak manusia ketika mereka malas? So, simak videonya sampai habis. Pasti semua orang pernah ngalamin yang namanya malas. Sebenarnya, kemalasan bukan cuma sekedar rasa enggan buat bergerak atau bekerja, tapi lebih dari itu. Kemalasan punya akar penyebab yang cukup kompleks. Nah, setelah gue cari-cari tahu tentang malas ini, gue nemuin sesuatu yang menarik. Kalau sebenarnya otak kita secara alami dirancang untuk menyukai sesuatu yang nyaman dan cenderung menghindari sesuatu yang berat. Tapi kebiasaan ini tuh nggak terbentuk secara langsung, melainkan melalui proses yang cukup panjang. Jadi, pada zaman dulu, sebelum ditemukannya metode bertani dan berkebun untuk bertahan hidup, para nenek moyang kita hidup dengan cara berburu, di mana ketika mereka selesai berburu dan memakan hasil buruannya, mereka langsung istirahat. Hal ini dilakuin dengan tujuan agar menghemat energi, karena pada masa itu energi tubuh menjadi sesuatu yang sangatlah penting, agar di keesokan harinya mereka masih punya cukup tenaga untuk berburu lagi. Nah, karena dari dulu otak kita memandang kebiasaan menghemat energi ini adalah sesuatu yang sangat penting, secara otomatis kebiasaan ini terus terbawa sampai saat ini, yang mana otak kita cenderung menghindari sesuatu yang berat, karena otak menganggap hal yang berat itu bisa menguras energi. Makanya, otak lebih suka dengan hal yang nggak produktif atau cenderung lebih suka dengan hal-hal yang mudah dan instan. Tapi, di sisi lain, ada orang yang bisa ngelakuin sesuatu yang berat secara terus-menerus tanpa kelihatan malas gitu. Contohnya, kayak seorang kepala keluarga yang berasal dari golongan miskin yang harus bekerja demi menafkahi keluarganya. Pertanyaannya, apakah orang-orang ini nggak punya rasa malas? Jawabannya, tentu mereka tetap punya rasa malas. Tapi, bedanya mereka ini bisa mengalahkan rasa malas tersebut dan pastinya punya suatu dorongan yang kuat yang membuat mereka sanggup untuk memaksa diri untuk melawan rasa malas mereka. Dan dorongan yang dimaksud juga berkaitan dengan masa nenek moyang kita terdahulu, yang mana mereka rela ngelakuin apapun untuk mendapatkan buruan mereka, seperti berjalan berpuluh-puluh kilometer, nyelam di laut, dan bersaing dengan predator lain hanya untuk demi mendapatkan makanan. Jadi, dorongan ini adalah insting alami bertahan hidup. Karena pada masa itu mereka cuma punya dua pilihan, mati kelaparan atau pergi berburu. Jadi, seperti contoh seorang kepala keluarga tadi, mau nggak mau, suka nggak suka, malas nggak malas, dia harus kerja. Karena kalau dia malas, keluarganya bakal mati kelaparan. Terus kita harus jadi kepala keluarga yang bertanggung jawab menafkahi keluarganya dulu, baru bisa nggak malas dan produktif. Ya nggak harus gitu juga. Banyak kok orang yang udah serba berkecukupan, tapi tetap malas untuk ngelakuin hal yang produktif. Keadaan ini juga bisa karena pengaruh lingkungan. Contoh, seorang yang hidupnya sedari kecil sudah berkecukupan dan jarang diberi tugas di rumah karena udah dipermudah dengan segala fasilitas, cenderung jadi pemalas saat mereka dewasa. Selain itu, teknologi juga berkontribusi besar dalam penyebab penghambat produktivitas manusia karena dampak dari pengaruh gadget dan media sosial. Mereka jadi terbiasa untuk menolak melawan rasa malas di dalam diri mereka. Terus pertanyaannya, gimana sih caranya agar kita bisa memaksa diri kita untuk mampu memaksimalkan dorongan pada diri kita untuk dapat mengalahkan rasa malas itu? Sebenarnya ada satu cara yang gua praktekin ke diri gua pribadi dan cukup ampuh untuk memaksimalkan produktivitas kita biar nggak kalah sama rasa malas. Dan cara ini nyambung sama pembahasan kita tadi, yaitu lu harus punya yang namanya jadwal kegiatan harian.
Dan gua saranin untuk yang baru mulai, jangan nulis kegiatan yang berat-berat dulu. Contohnya, pagi ini di jam 8.00 sampai jam 8.30, gua mau baca buku cukup 1 halaman dulu. Dan di jam 4 sampai jam 5 sore nanti, gua bakal olahraga ringan selama 30 menit aja. Kenapa yang ringan-ringan aja dulu? Karena seperti pembahasan kita tadi, ini bertujuan agar memberi sinyal pada otak kalau ini bukanlah kegiatan yang berat untuk dilakuin. Karena hal yang berat bertentangan dengan insting alami kita untuk menghemat energi. Dan ketika udah terbiasa dengan yang ringan-ringan, lu bisa mulai tingkatin secara perlahan. Dan hal ini bisa lu terapin ke semua kegiatan produktif lainnya. Lu bisa langsung praktekin cara ini setelah nonton video ini, dan lu pasti langsung merasakan dan membuktikannya sendiri. Atau kalau lu punya cara lain untuk mengatasi rasa malas ini, jangan sungkan-sungkan buat tulis di kolom komentar, biar jadi bahan pembelajaran kita semua. Mungkin segitu dulu untuk pembahasan video kali ini. Jika lu suka videonya, jangan lupa like, share, dan bantu subscribe channel ini agar bisa berkembang terus setiap harinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching. See you.